Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika begitu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Arbento Indi, perwakilan dari kelas 11 BKP 2. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Teman-teman semua, ada yang tahu apa itu bisnis konstruksi dan properti? Bisnis konstruksi dan properti yaitu mempelajari ilmu konstruksi bangunan dan furniture perkayuan, pengukuran tanah, rancangan anggaran biaya atau RAB konstruksi bangunan, laporan pelaksanaan konstruksi bangunan, perencanaan bisnis konstruksi dan properti, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi, dan lain-lain. Tujuan kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional, dan penjelasan Pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Adapun tujuan secara khusus kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti yang pertama yaitu menerapkan ilmu statika dengan tegangan untuk mengenal besaran vektor, sistem satuan, hukum Newton, membuat diagram gaya, serta menerapkan teori tegangan pada konstruksi bangunan sebagai media analisis bentuk dalam rangka mengembangkan imajinasi. Yang kedua, yaitu memahami bahan bangunan, merupakan pendekatan untuk mengembangkan berbagai bahan bangunan pada suatu benda, serta memahami berbagai kelebihan dan kelemahan berbagai bahan bangunan yang sering dipakai dalam pembangunan rumah atau bangunan gedung lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi ilmu bangunan gedung merupakan pendekatan yang sangat metodologis untuk menguasai struktur dasar suatu bentuk. Yang keempat, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut dengan K3. Kegiatan kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung konstruksi bangunan gedung sederhana sesuai dengan tata aturan dalam perhitungan konstruksi bangunan. Yang kedua, membuat gambar pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Yang keempat, rancangan anggaran biaya konstruksi bangunan. Yang kelima, manajemen konstruksi. Yang keenam, pekerjaan pengukuran konstruksi, dan lain-lain. Beberapa prospek kerja dalam kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Yang pertama, drafter. Drafter bertugas membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan, gambar pelaksana, atau shop drawing. Yang kedua, quantity surveyor bertugas menghitung volume item pekerjaan bangunan, jumlah material dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksana lapangan bertugas memanajemen pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan. Yang keempat, quality control bertugas mengontrol kualitas pekerjaan proyek. Yang kelima, pengendalian proyek. Yang keenam, logistik. Yang ketujuh, konsultan perancana. Yang kedelapan, kontraktor atau pemborong. Atau bisa juga, jika ingin teman-teman melanjutkan ke jenjang sarjana atau perkuliahan, ada beberapa program studi yang sesuai. Yang pertama, teknik sipil. Yang kedua, teknik ekonomi konstruksi atau quantity survey. Yang ketiga, ekonomi bisnis. Yang keempat, teknik konstruksi gedung. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Selamat pagi. Thank you.